Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita lanjutkan untuk materi yang kelima atau pertemuan yang keenam ya. Kali ini hanya melalui rekaman video saja karena saya ada kegiatan kemarin sehingga saya ganti dengan pertemuan ini melalui video ya. Kita bahas tentang sosial media dan social networking ya. Jadi ini ada dua hal yang anggapnya kita mungkin sama gitu ya, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Walaupun perbedaan itu nanti pada akhirnya juga jadi samar gitu ya. Jadi ada social media dan ada social networking. Yang kita bahas adalah perbedaan antara social media dan social networking, kemudian kategorinya apa saja, lalu contoh-contoh karya dari anak bangsa Indonesia itu yang berkaitan dengan social media dan social networking ya. Terus dampak dari social media dan social networking, lalu ada marketing di dalam sana ya, ada etika juga, dan terakhir bisnis di dalam social media dan social networking. Kita sudah sering lihat ini ya, logo-logo seperti ini atau ikon-ikon seperti ini. Kita sudah kenal, hampir semuanya kita kenal sudah ya. Itu kita selama ini mengatakannya sama, bahwa itu adalah sosial media gitu ya. Padahal di antara itu ada yang dimaksud dengan social networking gitu. Dia tidak termasuk kategori dari sosial media secara langsung, tapi dia masuk di dalam kategori social networking gitu ya. Oke, sebentar ya. Ya. Ada beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ahli dan seterusnya. Sebetulnya ada banyak sekali, saya masukkan beberapa saja ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan sosial media adalah software sekaligus pelayanan dalam bentuk diskusi online yang mengedepankan partisipasi, hubungan, serta sejumlah konten yang disediakan oleh pengguna dan untuk pengguna. Jadi oleh pengguna dan untuk pengguna gitu ya, atau istilahkan dengan user generated content gitu ya. Kontennya itu, apa yang dibahas di dalam itu dibuat oleh pengguna dan untuk pengguna juga. Kemudian konten digital, ini definisi dari sosial media yang lain ya. Konten digital dan interaksi yang dibuat oleh para pengguna internet untuk mereka sendiri, ini sama dengan yang di atas ya, oleh pengguna dan untuk pengguna. Lalu ada lagi yang mengartikan sebagai platform online hubungan dan komunikasi antar pengguna internet di seluruh dunia, bukan hanya sekedar menyajikan konten dan iklan semata. Jadi bukan hanya menyajikan konten dan iklan, tapi ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan komunikasi secara online di internet oleh seluruh pengguna di seluruh dunia ya. Kemudian yang keempat itu channel online berisi percakapan antar pengguna. Nah, diiringi terbentuknya hubungan antar pengguna tersebut. Jadi sosial media itu akan membentuk hubungan. Ya kita tahu ya, hubungannya itu bisa macam-macam tuh. Ada ketika kita menggunakan sosial media, ada orang yang menanggapi dan seterusnya, disitulah yang terjadi hubungan, ada percakapan di situ ya, ada orang ngasih komentar dan sebagainya, itu sudah timbul sebuah hubungan seperti itu. Ya memang kalau kita bicara tentang definisi ini agak sedikit gimana ya, puyeng lah kayak gitu, mendengarkan seperti ini, seperti itu dan sebagainya ya. Ala kulli hal terus saja kita. Jadi kita simpulkan saja. Menurut Wikipedia nih, saya gabungkan dengan beberapa definisi yang ada tadi, yaitu perangkat lunak. Sosial media itu adalah perangkat lunak digital yang fungsinya memfasilitasi pengguna untuk saling berinteraksi atau membagikan konten, baik itu berupa tulisan, foto, video, dan lain-lainnya ya. Jadi tidak selalu hanya foto, video, tulisan, bisa juga dalam format yang lain, ada aplikasi yang di-share gitu ya, dan lain-lain. Dan merupakan aplikasi digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Aktivitas sosial yang kita tahu banyak banget ya, yang umumnya kita saling berinteraksi dengan orang itu terutama sudah menjadi aktivitas sosial ya. Ada di antaranya lagi yang lain-lain, misalnya kita
perlu bantuan sesuatu atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nah, memanfaatkan perangkat lunak digital ini disebut dalam kategori sosial media gitu ya. Kemudian apa itu social networking? Nah, ini bedanya ya. Diartikan bahwa struktur sosial yang ada di dalamnya, dalam social networking itu terdapat banyak pengguna terhubung dan berdiskusi sesuai minat masing-masing. Ini ada pengkhususan, ada spesifikasi gitu ya. Bahwa yang disebut social networking itu nanti ada kaitannya dengan minat masing-masing, ada topik-topik tertentunya gitu. Kalau sosial media itu bebas saja campur semuanya. Nah, definisi yang lain yaitu social networking itu sebagai teknologi pendukung sosial media dalam bentuk software atau perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan para pengguna sosial media satu sama lain ke dalam jaringan internet. Jadi yang definisi yang kedua ini justru lebih umum ya. Jadi seolah-olah nanti kita lihat ya benar nggak gitu. Seolah-olah bahwa sosial media itu adalah bagian dari social networking. Tuh. Ya, kita masuk dulu ke definisi yang lain. Jaringan sosial yang terbentuk oleh adanya komunikasi antar pengguna sosial media di internet sehingga terbentuk relasi yang menjadi dasar terbentuknya jejaring. Nah, ini sama menegaskan kembali ya, bahwa di sana adanya komunikasi antar pengguna sosial media. Artinya, sosial media itu ada di dalam social networking. Nah, definisi yang berikutnya ya, tentang social networking adalah bentuk hubungan antar pengguna internet berdasarkan ketertarikan terhadap satu atau beberapa hal yang sama. Nah, ini yang dikatakan topik tadi ya, yang punya minat yang sama nih ke sini tadi. Jadi ada penegasan di situ bahwa di sini ya, di definisi yang saya masukkan ini, bahwa sosial media itu bagian dari social networking. Yang dimana social networking itu terbentuk berdasarkan ketertarikan terhadap satu topik, satu masalah, atau satu minat tertentu yang itu sama di antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, simpulannya secara umum, apa itu social networking? Yaitu suatu struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi, bisa juga yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan yang nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain itu adalah yang tadi yang disebut dengan minat tadi atau topik tertentu tadi ya. Jadi ngumpulnya karena ada hal-hal yang sifatnya sama di antara orang yang menggunakan sosial media itu, maka lahirlah dia social networking seperti itu. Nah, kemudian perbandingannya antara sosial media dan social networking dari sisi penggunaan media komunikasinya, cara penggunaannya ya. Kalau di sosial media itu memposting artikel atau konten lainnya sebagai bahan diskusi. Nah, sementara di social networking itu lebih luas daripada sosial media, sehingga bisa nanti ditindaklanjuti lebih spesifik ke dalam grup khusus, misalnya terus ada kalau zaman dulu ada mailing list gitu ya, atau grup-grup tertentu yang lain seperti itu. Jadi kalau sosial media masih secara umum dia ngepost saja terus ada orang komenan, sudah selesai, seperti itu aja. Sedangkan social networking nanti dia akan lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih khusus kayak gitu. Jadi masih ada kelanjutannya, bukan hanya sampai pada tahap ngepost kemudian dikomentari orang, ditanggapi orang terus selesai. Enggak. Kalau social networking ada lagi kelanjutannya. Ketika dia sama terus dia saling berkomunikasi, terus kumpul lagi ada beberapa orang, akhirnya terbentuklah yang namanya networking. Dari sisi komunikasinya kalau sosial media itu one way communication ya. Dikendalikan oleh si sumber. Jadi kalau saya menggunakan sosial media, saya ngepost sesuatu, maka treatnya itu di saya gitu. Kalau saya hapus, udah hilang semuanya yang ke bawah gitu ya. Tapi kalau dia social networking itu two way communication ya, komunikasi dua arah gitu. Maka semua pengguna ini aktif berkomunikasi. Jadi seolah-olah dalam posisi yang sama gitu. Kedudukannya sama. Nah, dari sisi ROI ya, return of investment ya, nilai kembalinya itu sama kalau untuk sosial media dan social networking itu dari iklan ya. Kemudian
dari sosial media itu diukur dari promosi dan marketingnya untuk ROI-nya. Jadi selain dapat duit, itu cara ngukurnya itu diukur dari promosi dan marketing. Sementara social networking itu cara ngukurnya selain dari iklan adalah dari jumlah jejaringnya atau pengikut atau followers kayak gitu ya, atau subscriber. Nah, itu ngukurnya dari situ ROI-nya. Dari sisi waktu dan usahanya, ya sosial media cukup post saja, kirim atau nulis status misalnya gitu ya. Nah, sedangkan di social networking itu perlu usaha lebih besar dalam membentuk dan menjaga jejaring. Bukan hanya membentuknya saja, tetapi juga menjaga agar jaringan itu tetap eksis gitu ya. Ini perbedaannya. Terus dari sisi tujuannya, kalau sosial media itu untuk berbagai keperluan personal, bisa juga sih organisasi ya, yang intinya asalnya sosial media itu adalah pribadi. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk organisasi. Kalau dia mau, bisa bikinkan untuk organisasinya ya. Sedangkan di social networking itu menjalin dan mempertahankan jejaring sehingga dapat berinteraksi lebih dalam. Karena pada saat terbentuk itu kita punya interest yang sama nih, punya ngomong sesuatu yang sama, sehingga nanti bisa lebih dalam tuh, lebih detail pembahasannya. Jadi semacam kalau social networking komunitas. Ada komunitas yang sukanya ekonomi digital, tapi yang mengarah ke konvensional misalnya. Terus ada lagi yang interestnya lebih mengarah kepada syariah misalnya gitu, dan seterusnya. Nanti bahasanya bisa lebih dalam ya. Kemudian kontennya, kalau sosial media ya jelas multimedia, apapun medianya bisa ya. Nah, kalau social networking lebih umumnya adalah berupa teks, lebih umumnya, walaupun nanti ada juga tuh dibantu dengan postingan-postingan yang bentuknya multimedia. Nah, seperti itu ya. Itu perbedaan antara sosial media dan social networking dilihat dari beberapa poin itu. Keterkaitan antara keduanya apa? Antara sosial media dan social networking, yaitu keduanya ini kita umumnya taunya sama, sosmed gitu aja kita taunya ya. Padahal ada berbeda, tapi punya keterkaitan. Ya, sosial media itu adalah fitur yang ada pada social networking. Nah, tetapi sosial media itu belum tentu menjadi social networking. Tapi kalau social networking pasti sosial media, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di komentar atau nanti pada pertemuan ditanyain ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kategori sosial media ada banyak sekali. Tentu kita nggak asing ya dengan logo-logo seperti ini. Yang pertama, kategori sosial media itu ada yang disebut dengan blog atau microweb. Nah, contohnya ada WordPress, ada Typepad, ada Blogger. Yang Blogger itu kalau diakses nanti blogspot.com belakangnya ya. Nah, itu website-website yang sifatnya pribadi. Nah, itu namanya sosial media. Untuk berkomunikasi secara sosial sama orang ya. Jadi kita ngasih informasi, ada orang yang nanggapi, komen dan seterusnya, ada ngasih like dan sebagainya, itu masuk dalam kategori sosial media. Kemudian ada yang bentuknya wiki. Wiki ini biasanya definisi-definisi ya. Terus ada teori-teori sedikit gitu ya. Contohnya apa? Wikipedia yang paling sering kita lihat ya. Dan yang lain-lain. Kemudian ada citizen journalism portal. Nah, ini ada untuk jurnal. Portal jurnal ya. Nah, ini contohnya ada Dik, ada Live Journal dan sebagainya. Mungkin saya termasuk ya. Mungkin kalian juga sama. Bahwa ada nama-nama di situ sebagai contoh-contoh yang ada di kategori itu yang kita baru tahu. Saya ada banyak yang saya baru tahu ya. Contohnya Live Journal saya baru tahu. Wetpine itu saya baru tahu juga. Ya. Kemudian ada kategori keempat yaitu video sharing. Nah, contohnya YouTube, ya, Meta Cafe, nah, ada Fiddler, ada Snack Video, ada TikTok dan sebagainya. Termasuk Instagram juga sekarang ya, ada video, ada di Facebook juga ada, yaitu Reel ya, dan seterusnya. Di Twitter juga ada, bisa artinya gitu ya. Kemudian ada picture sharing. Nah, ini misalnya Flickr, ada Instagram, ada Dik dan yang lain-lain. Jadi awalnya ya buat nge-share foto, terus kasih komen sedikit, keterangan, captionnya gitu ya. Tapi lama-lama ternyata berubah menjadi digunakan untuk urusan bisnis. Itu kita bahas nanti.
Kemudian ada link sharing atau social bookmarking. Nah, ini ada Delicious, ada Reddit, ada StumbleUpon, dan seterusnya. Saya sendiri belum pernah pakai untuk Delicious, Reddit, dan StumbleUpon itu ya. Ada musik sharing, ada Last.fm, ada iLike, dan sebagainya. Spotify juga sama, masuk di situ. Ada slideshow sharing, nah, ini ada SlideShare, ada AutoStream, kemudian ada apa lagi lupa saya satu itu, saya sering ketemu. Buat presentasi, tapi dia bisa zoom in, zoom out, dan seterusnya, itu lupa saya namanya. Kemudian yang ke-9 ada product feedback sharing. Nah, ini CrowdStorm, ada StyleHype. Ini yang saya baru dengar, justru baru baca. Saya belum pernah gunakan. Selanjutnya ada location sharing. Nah, ini ada Yelp, ada Loci Mobile, ada Map, MyTrack, dan sebagainya. Untuk e-commerce, nah ini dicantumkan yang umum di luar sana ya. Ada Groupon, ada BuzzerPoint, ada Essence, ya. Banyak lagi e-commerce yang lain. Ada forum, bentuknya ini sama sosial media. Jadi e-commerce itu masuk ke dalam kategori sosial media. Tapi nanti ada juga yang masuk ke dalam social networking ya. Nah, misalnya forum, nah ini ada PHPBB, kemudian ada Quora, ada Stack Overflow, ini yang tujuannya untuk sosial media. Video forum, ada Seismic, ada Hootsuite, saya juga belum pernah lihat ini ya, seperti apa. Saya cantumkan saja sesuai dengan referensi yang saya masukkan. Ada instant messaging, ini dulu ya, ada AIM, ada Yahoo Messenger, habis itu berubah jadi apa lupa saya kemarin, habis itu nggak bertahan selama 1 tahun, ditutup juga. Ada Trillian, ya itu instant messaging. Kemudian Messenger yang ada di Facebook, ya walaupun itu masih berguna sampai dengan sekarang ya, kalau orang mau pakai. Kemudian Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah ini contohnya Skype ya, atau Gtalk, Google Talk ya. Jadi bisa berkomunikasi audio seperti telepon tapi lewat internet. Ya kalau sekarang sih sudah lebih mudah dengan adanya WhatsApp ya. Nah WhatsApp itu tidak ada dimasukkan di sini ya. Nah itu nanti silahkan dicari sendiri dia masuk kategori apa ya. Ada Naichi Social Networking seperti LinkedIn, ada Ning. LinkedIn ini yang menghubungkan orang yang punya ini, punya itu, kemampuan organisasinya di sini, di sana, dan seterusnya, punya skill ini itu, ya ditampilkan di situ. Sehingga nanti terbentuk tuh ada orang yang sama gitu ya. Micro publication, misalnya Twitter, ada Plurk, ada Identica, ada TweetXR. Ini micro publication. Kenapa? Contohnya di Twitter atau X ya. Itu ada yang dipublikasikan di situ, tapi sifatnya pendek-pendek kalimatnya, tapi nanti bisa disambung sehingga menjadi semacam thread gitu ya. Oke, ada social aggregation. Nah, ini social things, livecast, hosting. Saya nggak pernah juga akses itu ya. Kalau untuk social aggregation, kalau Twitter saya pakai. Yang social networking, nah ini masuk kategori juga di situ namanya tapi ya. Tapi untuk globalnya tadi, sosial media itu masuk di social networking. Ada Facebook, MySpace, ada MindTalk, dan yang lain-lain. Lanjutannya ada mobile equipment. Nah ini Flixwagon, ada Second Life, 3D Chat, Habu, ya, IMPU, bukan I love you ya, IMPU. Virtual Universe, ada Stardoll, ada Club Penguin, dan lain-lain. Saya sendiri juga belum pernah ini ya. Saya masukkan apa adanya sesuai dengan di referensi saya. Kemudian saya cari tuh logo-logonya, saya masukin biar kita kenal logonya paling enggak ya. Ada casual game ya, ada Pogo Bell dan sebagainya. Lalu ada social network enable game. Nah, ini ada SGN atau Jump City. Seperti apa sih bentuknya? Enggak tahu ya. Kemudian ada Massively Multiplayer Online atau MMO ya. Ini kelompok game ya. Ada Massive Multiplayer Online Role Playing Game atau MMORPG. Nah, ini mungkin yang biasa main game ya. Ada Warcraft, ada Age of Conan, kemudian Final Fantasy, lalu ada Lord of the Rings, dan seterusnya ya. Itu kategori sosial media. Ada 26 dari referensi saya ya. Totalnya. Dan berbagai macam bentuknya. Ada yang
masuk di beberapa kategori. Jadi bukan hanya kategorinya satu terus hanya ada satu aja gitu, nggak. Ada yang campur ya. Dia masuk di kategori A, kategori B, kategori C. Nah, terus kalau dia social networking, apa aja contohnya? Jadi ini juga ada irisan nih, irisan antara social media dan social networking. Ada yang dia di social media dan juga sekaligus di social networking. Ada juga yang hanya di salah satunya saja. Social connection, ada Facebook, ada Twitter, ada Google+, ada MySpace, MindTalk, dan lain-lain. Kemudian multimedia sharing seperti YouTube, kemudian Flickr. Untuk profesional itu LinkedIn, Classroom, Nursing Job. Itu buat nyari nyari kerja ya. Kemudian informasional, nih statusnya ada Super Green, ada Do It Yourself Community. Ini yang berkaitan dengan informasi. Termasuk juga di dalamnya sebetulnya forum ya. Forum masuk di situ. Terus edukasional, ya misalnya The Student Room, The Match Forum, ada Apple itu lupa saya panjangannya apa. Itu konsep dari social networking ya. Lalu ada hobi, berkaitan hobi. Ada Oh My Bloom, sport, shooting, meet up. Terus dari sisi akademik, social networking, tapi dalam kategori akademik, misalnya Akademia, Mendeley, ada ResearchGate, terus ada Scribd, terus ada, lupa saya namanya, DocPlayer ya. DocPlayer itu ada dokumen di situ yang kita bisa saling terhubung dengan orang lain yang interestnya sama kayak gitu ya. Ya, dan lain-lain. Itu adalah social networking. Jenis kategorinya seperti itu. Jadi tadi ada irisan ya antara social media dan social networking. Nah, ada social media dan social networking karya dari anak bangsa. Ya, contohnya adalah MindTalk ya. Kemudian ada kelas kita. Ini kelas kita ini buat tempat belajar, tapi ada hubungan-hubungannya tuh. Ini si A juga ngambil kelas ini, si B ngambil kelas ini, si A sudah lulus pelajaran yang ini dan seterusnya. Itu di situ ya. Kemudian ada Kaskus, nih forum yang paling terkenal ya. Terus ada Sebangsa, ada Tanihub. Tanihub ini penghubung antara petani ya. Kalau MindTalk ini untuk komunikasi. Jadi bentuknya juga macam-macam ya. Bahkan sampai ada yang social networkingnya itu dan social medianya itu untuk nyari jodoh gitu ya. Ada juga. Bahas tentang isu-isu keamanan, khusus forum tanya jawab dan sebagainya. Tulis saja di komentar ya kalau ada, atau ditanyakan nanti pada saat ketemu. Oke, dampak dari sosial media dan social networking ini apa? Positifnya gitu ya. Pertama ya, kita sudah tahu semuanya, mampu memperluas koneksi dan komunikasi. Kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Artinya koneksi semakin luas ya. Kemudian dengan adanya sosial media dan social networking itu memudahkan sebaran informasi ya. Lalu menjadi media yang murah dan efektif untuk promosi dan layanan. Hari ini orang banyak sudah menggunakan untuk layanan, khususnya itu sudah ke arah chat gitu ya. Saya waktu di rumah ada gangguan internet dari ISP warna merah gitu ya. Kalau saya telepon ke nomor kontaknya itu, nomor laporan pengaduan itu ditanggapinya lama. Nanti dia lempar-lempar. Ya. Tapi kalau saya tulis di sosial media, sewaktu itu langsung saya mention di Twitter waktu itu ya. Itu langsung ditanggapi, langsung dibikin ininya, tiket. Istilahnya tiket ya. Kalau ada laporan itu ada tiket namanya, atau kode lapor lah kayak gitu. Langsung dibuatkan. Tapi kalau kita nelpon, itu ditanya ini itu dan pulsanya bayar. Setelah selesai, itu baru nanti ada nelpon misalnya sudah sekitar 15 menit. Setelah ditutup, baru beberapa menit habis itu ada laporan bahwa sudah dibuatkan tiket laporan kayak gitu. Kalau dengan sosial media yang saya pernah lakukan, beberapa kali terjadi error koneksi internet di rumah untuk provider warna merah itu ya. Sekarang masih merah apa ya? Kalau dulu sih biru, habis itu berubah jadi merah dia.
Ya itulah pokoknya. Nah intinya ketika saya mention, dia mention secara umum ya. Jadi orang bisa lihat tuh, yang pengikut saya bisa lihat semua, pengikutnya dia bisa lihat juga. Jadi saya mention dia, saya laporkan kerusakan, langsung di Japri. Habis itu langsung ada nomor tiket. Nah seperti itu ya. Jadi itu untuk layanan rupanya itu lebih baik. Ya, selanjutnya mempercepat akses informasi terkini. Jadi apa yang baru itu kalau di sosial media tuh langsung aja tuh. Ya. Di sosmed dan di social networking itu kalau ada sesuatu yang baru seperti kemarin ada kebakaran di hutan ya, kebakaran hutan, lahan itu di Jalan Tumbang Nusa, ya udah pada tahu semuanya. Jalan putus, macet gitu ya. Terus ada kebakaran lahan juga tuh di daerah mana dekat rumah saya kemarin malam-malam. Ya, cepat juga informasinya sehingga pemadam kebakaran juga langsung bisa datang. Itu sisi positif ya. Lalu memudahkan interaksi dalam komunitas karena difasilitasi memang untuk berkomunikasi dan saling terhubung gitu ya sehingga lebih mudah dalam berkomunikasi, lebih enak, lebih gampang. Tapi ada sisi negatif ya. Yang pertama, sisi negatif dari sosial media dan social networking itu adalah cenderung nanti akan mengurangi tatap muka dan interaksi langsung. Kebayang aja kita sudah bisa membuktikan ya, makan sama-sama di meja makan yang dipegangin HP semua. Nah, seperti itu. Atau ketemu sama kawan tapi habis itu ya udah bersapa sebentar, habis itu masing-masing aja lagi ngurusin HP-nya. Seperti itu ya. Padahal bersebelahan aja orangnya, tapi komunikasinya by aplikasi ya. Nah, itu juga sisi negatif sebetulnya. Nah, tidak dapat lepas dari ancaman tindak kejahatan. Ya, karena kita terhubung dengan dunia luas, itu semua kemungkinan bisa terjadi. Maka perlu untuk waspada ya. Rentan pencurian data pribadi, ya sama dengan yang di atas. Karena kita terkoneksi dengan jaringan yang luas, dan di jaringan yang luas itu orang-orang itu punya tujuan, punya keahlian, punya interest ya, keterkaitan terhadap hal-hal yang berbeda. Ada yang iseng, ada yang memang niat, ada yang nggak sengaja gitu ya, ngetes ternyata jebol punya orang gitu ya, ada juga. Kemudian memboroskan waktu, ini saya rasakan betul ya. Kebayang aja kita itu tanya ke diri kita masing-masing, kita lebih betah baca sesuatu yang ada di media sosial dan media networking, atau kita baca Quran, baca hadis, baca sirah Nabi. Nah, itu diukur sendiri aja. Ya. Kemudian ancaman privasi pengguna ya, kalau dia sudah jebol ya sudah, nanti akan kebuka semua informasi. Jadi ranah privat kita itu berkurang gitu. Jadi sempit gitu ya. Bahkan cenderung kita agak sulit berharap aman kayak gitu ya. Dan kita jangan sekali-sekali berpikir bahwa itu adalah aman. Kita harus berpikirnya kebalik ya, bahwa ini harus supaya kita waspada gitu. Kemudian bisa mempengaruhi kesehatan. Ya seringlah kita lihat video-video ya, anak-anak terutama tuh yang main game dan sebagainya, kok tangannya bisa gerak-gerak sendiri. Padahal dia nggak ada main game gitu. Artinya karena sudah biasa main game dulu, akhirnya tangannya tuh bergerak sendiri. Jadi motoriknya itu terganggu gitu ya. Nah, itu banyak itu, anak-anak kecil, orang dewasa juga ada yang sampai gitu. Terus ada yang sakit pinggang, kena ginjal dan sebagainya karena duduk di depan komputer aja lama berjam-jam, makan nggak mau gitu ya. Akhirnya malah kena mah dan sebagainya, yaitu banyak. Kemudian dapat menjadi sumber berita bohong, ini pasti karena apa saja ada di situ. Ya, yang baik, yang enggak, itu semuanya kumpul di situ. Tinggal kita saja yang harusnya memilah dan memilih yang mana yang diperlukan sesuai dengan preferensinya kita. Pertanyaan tulis di komentar atau ditanyakan nanti pada saat ketemu. Dari yang lain nggak apa-apa ya. Ulang Pak yang kemarin ya, saya nggak apa-apa. Nah, di dalam sosial media dan social networking itu ada juga tuh ya, marketingnya ternyata, penjualan dan sebagainya, itu yang kita bahas nanti ya, yang sebenarnya inti dari pembahasannya itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan perekonomian.
Yang pertama, kalau kita strategi marketing yang bisa kita lakukan, kalau kita menggunakan medianya adalah, sarananya adalah sosial media dan social networking, itu adalah menganalisis kebutuhan konsumen. Jadi kalau kita mau memasarkan sesuatu, lihat analisis ya, behavior, kebiasaan dari konsumen itu biasanya apa. Platform yang besar itu seperti Facebook dan lain-lain, itu dia punya database-nya, ya, data miningnya terkait dengan ini, kebiasaan itu. Mereka bisa tahu loh, misalnya di Facebook ya, posting model seperti apa sih yang kita suka like itu, yang sering kita like, kemudian yang sering kita tonton videonya, itu kategori-kategori apa itu dia tahu, dia bisa baca kita. Maka data-data itu disimpan sama dia, ketika ada iklan yang berkaitan dengan itu, maka iklan itu akan diarahkan kepada akunnya kita. Seperti itu. Sama dengan yang pernah saya ceritakan, kalau kita nyari-nyari produk gitu ya di salah satu e-commerce, salah satu marketplace di aplikasinya, tiba-tiba kalau kita buka browser, kita nyari sesuatu, iklannya yang muncul iklan yang kita cari tadi. Padahal aplikasinya beda nih. Ya karena dia menyimpan yang namanya cookie gitu ya, cookie. Ketika kita mengakses sesuatu, dia nyimpan tuh apa yang diakses tadi. Nah, websitenya, web browsernya itu ngebaca itu. Oh ini tadi yang dibaca ini, ya udahlah tampilkan ini. Gitu. Jadi ada AI-nya sedikit lah di situ, ada artificial intelligence-nya di situ yang berkaitan dengan dia bisa membaca apa yang jadi interest kita, apa yang jadi kesenangan kita, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam strategi marketing itu adalah proses komunikasi dalam pemasaran itu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang memang menjual seperti itu. Ada saya diceritakan kawan ya, masuk ke sebuah kafe, dia sudah beli sebetulnya entah minum atau apa gitu ya. Terus di situ disediakan wifi gratis, tapi ada passwordnya. Lalu dia tanya kepada yang petugas di situ yang sedang kena piket itu ya, piket di kafe itu, ditanya passwordnya apa. Dijawab sama yang bertugas ini, sudah beli belum gitu. Jadi bingung nih, dia jawabnya sudah katanya, sudah gitu. Padahal yang dimaksud itu adalah passwordnya itu sudah beli belum. Nah gitu, sudah beli belum. Dikira tuh nanya gitu ya, padahal itulah passwordnya. Ada juga ya macam-macam lah ya yang seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi kan kalau yang belum beli, dia akan beli dulu baru dikasih tahu passwordnya. Ya, walaupun nanti akan kecewa ya. Kecewa itu dalam arti dia ketawa sih sebetulnya ya, tapi ada kekecewaan juga. Karena apa? Karena dia mentertawakan dirinya sendiri, di satu sisi dia akhirnya jadi beli gitu. Kalau seperti tadi kan passwordnya sudah beli belum ya, akhirnya kan dia beli dulu, terus baru ditanya passwordnya apa, ya itu tadi padahal. Nah, seperti itu ya. Komunikasinya juga harus bagus ya, jadi harus ramah, sopan dan sebagainya, itu umum sudah ya. Bahasa yang digunakan, teks-teksnya seperti itu ya. Kemudian pemilihan sosial media dan social network yang cocok, jadi tidak semuanya bisa kita gunakan, ada yang harus dipilih. Nanti tergantung tadi kembali ke analisis analisis kebiasaan konsumen tadi. Kita harus melihat juga dari situ ya, mana yang cocok dengan apa yang akan kita pasarkan ini, segmentasinya ya. Kalau menggunakan blog misalnya, bagaimana, perlu analisis tuh. Ada yang akses apa enggak gitu ya. Atau justru dikombinasi, barangnya ada di website, tapi untuk promonya melalui sosial media dan social networking misalnya, itu bisa saja terjadi. Kemudian harus aktif berdiskusi dan berbagi informasi. Ketika kita sudah masuk ke ranahnya marketing di sosial media, maka ketika ada pertanyaan itu harus segera direspon gitu ya, kalau pengen mendapat nilai positif dari customer atau calon konsumen, seperti itu ya. Jadi tidak bisa habis ngepost kayak gitu terus diam aja gitu, nggak bisa. Nanti orang ya udahlah kayak gitu juga, saya diam juga. Nah, sosial media dan social networking itu bisa juga dipakai untuk personal branding ya. Jadi kita
nge-branding diri kita itu bisa menggunakan bantuan sosial media atau social networking. Kontennya itu nanti akan menjadi nilai lebih dari kita ya. Kalau itu positif sifatnya, itu akan jadi misalnya yang paling sering lah kita ya. Jadi jangan semata-mata hanya ngepost sesuatu gitu, tapi ada tujuan. Misalnya sebagai sebagai pemateri pada suatu kegiatan misalnya, ya didokumentasikan, kemudian di post itu dikasih narasi yang bagus, dikasih caption yang baik, yang itu mengarahkan orang menganggap bahwa kita ini adalah ahli begitu, sehingga kita ini layak untuk diundang oleh orang lain di acara yang lain juga. Nah, seperti itu. Itu namanya branding. Dan itu nilai lebih ya bagi seseorang ketika dia bisa mencantumkan hal tersebut. Kemudian nanti brandnya itu sendiri ya akan bisa menjadi tolak ukur penilaian. Tentu orang akan melihatnya dari sisi apa? Dari sisi apa yang pernah kita kerjakan. Intinya adalah sebetulnya kita ini pernah bikin apa sih gitu. Kita ini mampunya apa dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Dengan personal branding menggunakan sosial media dan social networking itu, yang pertama dikenal orang. Ya, tapi kenal positif ya, jangan bikin kenal yang negatif. Memperkosa orang habis itu di post. Itu kayak itu kemarin tuh ada kasus tuh bunuh kawannya tapi di live kan ya. Ya memang terkenal, habis itu kan nggak terkenal lagi. Ya, itu kan kacau namanya ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dikenal orang, akhirnya kita tuh punya kesempatan yang lebih besar gitu ya. Orang udah tahu gitu. Nah, oh ini sudah sering di sini, sudah sering di sana, dia ngisi materi dan sebagainya misalnya, atau dia sering bantu orang di sini, di sini. Ya udah kita minta bantu dia aja. Kelihatannya dia lebih banyak pengalaman. Nah, seperti itu nanti orang menilainya. Jadi manfaatnya itu cukup besar ya. Kemudian berpeluang mendapatkan promosi. Nah, ini kalau orang-orang yang dalam sebuah penelitian karir gitu ya, dia harus mencantumkan dan menampilkan apa saja capaiannya dia, keberhasilannya dia gitu. Kemudian bisa mendapatkan relasi bisnis yang lebih luas ya. Kalau sudah terkenal, orang menghubungi dan sebagainya, jadi kita punya kontak dengan orang lain dan sebagainya. Ketika kita perlu sesuatu yang berhubungan dengan keahliannya kita tidak terlalu kerepotan lagi ya. Kemudian penempatan kerja sesuai dengan brand atau portofolionya. Orang lihat, wah ini apalagi yang ahli ekonomi misalnya, dia punya analisis, punya tulisan banyak ini, wah kayaknya cocok nih kita masukin di sini. Di divisi syariah compliance misalnya kayak gitu ya. Karena selama ini brandingnya dia, kalau ada apa-apa dia di bagian situ, misalnya di bagian syariah compliance atau menulis tentang itu. Sehingga orang tertarik gitu. Kemudian manfaat yang lain adalah, walaupun nggak pasti gitu ya, mudah dapat jodoh. Ya ada juga gara-gara sosial media, social networking justru nggak berjodoh lagi. Yang awalnya dikit lagi bakal berjodoh gitu ya, dikit lagi ke pelaminan ibaratnya kayak gitu. Tapi gara-gara di media sosial, di social networking akhirnya jadi bubar, nggak jadi. Ya itu juga banyak terjadi. Jadi makanya di situ saya kasih tanda bintang ya. Maksudnya apa? Ini syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak mutlak seperti itu. Ada etika yang harus kita perhatikan dalam kita menggunakan sosial media dan social networking ya. Didefinisikan etikanya itu sebagai sekumpulan asas dan akhlak dari perbuatan yang dianggap baik dan terpuji, yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer dan interaksi. Ini banyak ketinggalan, saya banyak typo ya. Interaksi antar pengguna komputer. Nah, biasanya juga etika di internet bahasanya gitu ya, itu disebut dengan netiquette atau netiquette. Gitukah bacanya? Ya pokoknya gitulah ya. Nah, yaitu sebuah etika yang diberlakukan di dalam dunia internet atau net. Disebutnya netiquette. Apa saja netiquette yang ada pada sosial media dan social networking? Di antaranya adalah, pertama, yang diatur itu adalah dari netiquette tentang penulisan. Harus memperhatikan ketika menulis itu terkait dengan penggunaan huruf, diksi, gambar, emoji, terus juga
huruf besar kecil, tanda seru, tanda tanya. Nah, itu penting tuh. Ya, ada orang yang jawabannya huruf besar semua. Huruf besar ini kan asumsinya di masyarakat secara umum sudah tandanya marah, tandanya tegas dan sebagainya ya. Begitu juga dengan penggunaan tanda seru. Harusnya nanya jadi tanda seru, ya. Maksudnya nanya, pergi. Kan pakai tanda tanya, pergi, pakai tanda tanya. Tapi gara-gara pakai tanda seru, akhirnya kan berubah jadi pergi, kan kayak gitu. Nah, itu juga jadi masalah nantinya, maka perlu dipahami tentang netiquette, terutama di konteks penulisan. Lalu dari sisi pergaulan, kita juga harus memperlihatkan dan bersikap yang sopan, hormat kepada lawan bicara, meskipun belum pernah tatap muka, belum tahu orangnya seperti apa aslinya. Tapi ketika berkomunikasi, baik itu via teks, via gambar, dan sebagainya, tetap harus menjaga kesopanan dan kehormatan kita kepada orang lain. Kemudian privasi. Kita harus menghargai hak privasi diri kita sendiri dan juga orang lain. Artinya jangan dibuka-buka sesuatu yang tidak perlu dibuka gitu. Tentang diri kita. Kan banyak tuh di di sosial media tuh beredar ada video-video, biasanya ada short, ada reel dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Misalnya apa? Jumlah harta. Terus rencana atau ide, jangan dikasih tahu orang lain. Itu masukan wilayah privasi saja gitu. Ya, itu bahaya semua tuh ketika ada orang lain yang tahu, bisa jadi objek tindak kejahatan kitanya. Atau ada objek pencurian. Kalau ide yang kita keluarkan, orang nanti yang ambil. Orang yang duluan makainya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu menghargai diri kita sendiri, apalagi orang lain. Jangan aib orang lain dibuka. Atau istilah dulu ketika saya dengar ceramah gitu ya. Kemaluan orang itu katanya jangan dikorek-korek. Ya. Kemaluan orang itu ditutup. Jangan dibuka kemaluan orang. Itu ya paham aja lah. Kita semua paham maksudnya itu bukan secara harfiah ya. Tapi itu apa sih istilahnya, majas ya. Ada perumpamaan. Nah, kemudian berkaitan dengan kontak. Kita itu masih punya kontak. Ya, kontak orang, kontak keluarga, kontak teman, dan seterusnya. Maka tidak boleh kita menyalahgunakan kontak itu untuk kepentingan yang tidak sesuai fungsinya. Ngumpulin kontak orang buat dijual dan sebagainya. Nah, itu sudah melanggar netiquette ya. Terus berkaitan dengan penyebaran perangkat lunak, jangan nge-share aplikasi bajakan. Ya, atau ngasih tahu caranya bajak, jangan. Itu melanggar netiquette. Begitu juga menyebarkan kesesatan, nggak boleh juga. Kesesatan ini macam-macam ya, kabar bohong, termasuk orang jadi sesat kan gara-gara kabar bohong, kemudian menebarkan fitnah dan ajaran-ajaran sesat. Ya, jadi kalau yang sesuatu yang tidak benar lewat di berandanya kita, kalau itu bermanfaat, bolehlah di-share, tapi kalau tidak, maka tahan aja di kita. Dah biarin aja, kita sudah baca, sudah cukup itu aja. Seperti itu guys. Apa manfaatnya? Manfaat etika. Jadi kalau orang sudah menggunakan etikanya secara benar di sosial media, social networking, maka nanti akan menghasilkan apa? Akan mendapatkan apa? Memperoleh apa manfaatnya? Yang pertama, tercipta suasana kondusif dan nyaman, enak ya, nggak ada macam-macam, nggak ada kehebohan gitu ya. Kemudian memicu proses pembelajaran yang bersifat positif karena dia tenang, enak juga belajarnya, hal-halnya positif. Ya. Tapi kalau yang dilahirkan itu sesuatu yang bikin heboh aja terus, ya wah susah lah. Apalagi isinya mengandung fitnah dan sebagainya, capek masyarakat ya. Itu mau belajar susah tuh. Kenapa? Karena akan terkontaminasi dengan informasi-informasi yang tidak 100% valid gitu. Kemudian menciptakan masyarakat internet yang sehat dan cerdas. Karena suasananya kondusif, nyaman, belajar enak, belajarnya positif, ya orang jadi sehat, iya itu. Dan lebih cerdas, itu iya memang seperti itu. Menciptakan kerukunan hidup antar pengguna yang akan berdampak pada kerukunan di dunia nyata, ya. Kita nih ya gitulah ya, kadang-kadang
sesama kawan ya di dunia nyata itu kelihatan nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi di dunia maya tuh, bukan di dunia nyata, di dunia maya itu berantem luar biasa tuh gara-gara beda pilihan aja. Oh, berantemnya luar. Ketika ketemu biasa. Harusnya jangan nggak usah berantem lah, cari yang normal-normal aja lah gitu. Kalau ada sesuatu hal yang kurang pantas untuk disampaikan, nggak usah aja, mending seperti itu. Karena ingat bahwa apa yang kita tulis ini sebetulnya teknologi itu ternyata sesuai dengan Al-Quran gitu. Al-Quran tuh kan mengatakan tuh dalam surah apa lupa saya, itu surah Qaf ya kalau nggak salah itu, yang mengatakan bahwa pada manusia itu ada raqib dan atid gitu ya, ada yang mencatat kebaikan sama keburukan. Ya, di dunia teknologi juga seperti itu. Kita kemana-mana aja, kita buka apa, itu tercatat semua. Ya, jadi itu adalah implementasi di dunia nyata. Kalau malaikat yang nyatat kan itu gaib ya, kita nggak bisa lihat, tapi kita meyakini itu wajib. Sama, kita melakukan apapun itu ada catatannya semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di internet juga sama, di teknologi. Ya, sebetulnya kita aja yang nggak tahu. Ketika kita di HP kita sendiri masing-masing, ketika kita membuka sesuatu, itu tercatat itu. Mana yang dibuka, alamat apa gitu ya. Itu semuanya kecatat. Bahkan bisa di-track ulang nanti. Setelah bertahun-tahun, itu bisa, oh ini dulu buka yang ini, buka yang itu, ngubungi ini, ngetiknya begini kalimatnya, dan sebagainya. Itu semuanya ada lognya, ada catatan. Ya, jadi kalau kita nulis sesuatu yang tidak baik, maka akan terekam jejak digitalnya juga tidak baik. Seperti itu. Dan kalau itu menimbulkan kesesatan di orang jadi salah gara-gara tulisan kita, maka kita dapat dosa jariah itu. Ya, jadi bukan hanya bukan hanya amal jariah, ya amal juga itu. Amal buruk tapi jadi jariah yang akan terus-menerus walaupun orangnya sudah mati. Ya, sesuai dengan pesan Rasulullah kan, kalau mati anak Adam, maka terputuslah amalnya. Gimana tuh bunyi matanya itu? Idza mata ibna Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau mati anak Adam, in qata'a terputus. In qata'a amaluhu, amalnya terputus, amalnya si mati tadi. Ya karena dia mati, putus amalnya. Kecuali 3 nilainya yang akan tetap, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, lalu anak yang soleh yang mendoakan dia. Ya da'ulah gitu terakhirnya ya. Nah, konteksnya di situ adalah orangnya mati, amalnya yang pernah dia lakukan atau sesuatu yang pernah dia lakukan itu akan mengalir terus ke dia. Ya, tanpa dia berusaha. Intinya seperti itu, karena dia sudah nggak bisa berusaha. Tapi hadis itu kan mengatakan in qata'a amaluhu, amalnya si mati, ya memang habis, nggak bisa. Tapi perlu kita cek lagi, kalau amalnya orang lain kepada si mati itu ada pengaruhnya apa enggak gitu ya. Ya mestinya ada. Kenapa? Karena dia bisa dapat manfaat masih dari bacaan yang dikirimkan, itu masih bisa. Kenapa? Kita bisa, saya pernah dengar pembahasan itu ya. Salah satu dalil yang digunakan adalah ketika Rasulullah lewat di pemakaman, kemudian Rasulullah kan tahu ya, Rasulullah ini bisa ngerti di dalamnya orang lagi kena siksa. Kemudian beliau ambil pelepah kurma, beliau potong jadi 2, terus ditaruh di atas dari kuburannya. Ditanya oleh sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya mudah-mudahan Allah ringankan siksanya selama pelepah kurma ini masih belum kering. Ya kan masih segar ya, baru dipotong gitu kan. Kalau sudah kering, makanya di kampung-kampung itu sering di dekat di makam itu ada yang ditaruh di atas, biasanya di bagian kepala sih dikasih pohon sawang itu ya, atau pohon-pohon yang lain ya. Tujuannya supaya apa? Ya kan seger terus gitu loh. Nah itu seperti itu. Nah itu yang bisa mendatangkan pengaruh kepada yang mati itu. Kayak tadi pelepah kurma segala macam ya, apalagi yang berdoa di atasnya. Apalagi yang memang mengirimkannya gitu ya. Wallahu a'lam, seperti itu. Kita kenapa bahas itu ya? Ya, kemudian selanjutnya memengaruhi jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau di media sosial itu aman, terkendali, nggak terlalu heboh-heboh banget lah. Jadi ya enak kerjanya pemerintah gitu ya. Dan bisa jadi bersih. Kenapa?
Tapi ini dengan catatan ya, bukan berarti kita mendiamkan sesuatu yang zalim ya. Rasulullah kan mengatakan, tolonglah saudaramu yang dizolimi dan yang menzolimi. Yang dizolimi supaya lepas dari kezoliman, yang menzolimi berhenti dia berbuat zolim, bukan malah kita bantu supaya tambah zolim. Nah, begitu juga ketika kita harus tetap menyampaikan yang benar itu benar ya. Kata Rasulullah juga kan, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar tuh walaupun itu pahit, dan pasti pahit. Nah, bahkan dalam hadis yang lain kan disebutkan salah satu jihad yang besar itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, jihad dilihat dari konteks-konteks tertentunya ya, karena jihad itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan jihad nafsu dan sebagainya itu yang paling akbar katanya begitu. Nah, walaupun pembahasan itu ada juga tuh yang mengkritik ulama juga ya. Yang dimaksud dengan kan waktu itu pulang dari perang ya kan. Nah, kita keluar dari sebuah perang yang kecil, kata Rasul menuju perang yang lebih besar. Tanya sahabat, apa yang lebih besar? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Para ulama menafsirkan itu berbeda-beda ya. Ada yang secara harfiah, secara langsung, oh iya melawan hawa nafsu itu yang paling susah kita. Kalau perang biasa aja, gampang aja gitu kan. Tapi ada yang mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan dalam konteks yang berbeda, yaitu apa? Justru yang paling besar itu adalah jihad secara fisik, perang itu. Nah, yang hawa nafsu itu yang dilawan karena dia nanti ada unsur nggak maunya gitu. Ketika nanti diminta berjihad secara fisik, nafsunya akan bilang, oh ya saya melawan nafsu saya aja belum bisa, saya nggak ikut dulu lah. Nah, justru begitu nanti akhirnya ya. Jadi ini ada konteks yang berbeda dipahami oleh para ulama. Ya kita ambil aja keduanya. Ya, pada saat itu ada orang yang tidak mau berjihad dengan alasan dia belum bisa memenangkan peperangan melawan hawa nafsunya misalnya gitu ya. Ya dia nggak akan ikut berperang. Pada saat itu dia kalah dengan nafsunya. Ya, itu kata sebagian ulama. Harusnya kalau dia bisa melawan hawa nafsunya. Jadi ketika dia ikut berperang, maka pada saat itu dia berhasil melawan hawa nafsunya yang mengatakan bahwa nggak usah aja ikut perang, kamu belum menang lagi lawan nafsu gitu. Wallahu a'lam seperti itu. Jadi menyampaikan sesuatu harus juga dengan cara-caranya yang dibenarkan. Jadi ketika kita menjalankan etika dengan baik dalam bersosial media dan bersosial networking, itu nanti insya Allah akan mendatangkan hal-hal yang bersifat positif ya, dan hidup jadi enak, intinya kayak gitulah. Kalau ada tanggapan silahkan ya. Nah, ada bisnis yang terjadi di dalam sosial media dan social networking ya. Ini sudah umum kita ketahui. Jadi sosial media dan social networking itu bukan hanya untuk komunikasi aja dan untuk interaksi semata-mata, enggak. Ya, ternyata lebih jauh bahwa sosial media dan social networking itu juga digunakan untuk kegiatan yang bersifat ekonomis. Yang paling umum adalah ya perdagangan, baik itu barang ataupun jasa, seperti itu. Itu digunakan. Kita tidak bisa pungkiri ya. Dulu yang dipakai hanya buat komunikasi aja, habis itu tiba-tiba ada yang nawarin barang dan sebagainya. Akhirnya terjadilah proses transaksi jual beli. Ya. Contohnya ini yang lebih spesifik ya, yang berada di dalam sosial media dan social networking. Misalnya ada Facebook. Di Facebook kan ada toko ya, ada bisnis di situ, bagian menunya itu. Terus di Instagram juga ada bisnis. Jadi memang bisa jualan di dalam situ. Nah, yang terbaru yang lagi heboh-heboh sekarang itu adalah TikTok Shop ya. Jadi sebetulnya sama aja tuh dengan yang di Facebook, dengan yang di di Instagram. Hanya kebetulan mungkin karena produsennya ya dan yang punya aplikasi ini servernya ada di negara merah sana, dan itu sudah diketahui melalui e-commerce yang ada, melalui marketplace yang ada, itu kan ketika beli barangnya langsung didatangkan dari negara mereka sana di luar. Yang itu ya saya pernah beli misalnya ya, beli jam, beli cincin pernah tuh. Dari RRC ternyata ngirimnya dari Shenzhen kan namanya, lupa saya. Ada Guangdong segala macam tuh ngirimnya. Dan ongkirnya nggak terlalu mahal juga, tapi barangnya langsung dari sana. Nah, yang jadi pertanyaan kan, lewat imigrasi apa enggak? Lewat imigrasi, lewat cukai apa enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah yang jadi masalah sekarang gitu ya. Karena
karena bisnis yang dijalankan di dalam sosial media dan social networking itu ada potensi transaksi yang sulit untuk dikendalikan dan dikontrol oleh pihak berwenang, baik itu oleh perdagangan, industri, atau juga oleh pihak berwajib, pihak keamanan dan sebagainya. Karena kita nggak bisa tahu tuh sumber barangnya, jasanya itu dari mana, halal apa enggaknya nggak tahu. Kemudian jenisnya ini, kalau sumbernya itu negaranya negara mana gitu kan, jenisnya ini termasuk yang dilarang apa enggak sih? Sebetulnya ya kalau tidak ada kontrol seperti itu, ya tentu akan sangat berbahaya ya. Kemudian proses transaksinya, cara memprosesnya seperti apa, menggunakan mata uang apa dan sebagainya. Kalau nggak lewat di kita kan pemerintah nggak dapat apa-apa, ibaratnya kayak gitu loh. Nah, transaksi keuangannya seperti apa prosesnya. Lalu ada masalah dia lewat pajak dan cukai apa enggak. Nah, seperti itu ya. Yang sering jadi masalah tuh yaitu yang ada di dalam sosial media dan social networking. Yang paling sering dibahas ya akhirnya TikTok Shop itu ya. Nah, dampaknya apa tuh kalau nggak diatur tuh perdagangan yang ada di dalam atau transaksi ekonomi yang ada di dalam sosial media, social networking. Yang pertama, peredaran barang jadi tidak terkendali. Jadi terjadi impor besar-besaran seperti itu ya. Yang akhirnya akan apa? Akan menjadikan barang ini berlebih gitu. Terus sangat rentan terhadap perdagangan barang-barang yang ilegal dan melanggar hukum. Ya kalau tidak diatur dengan baik gitu ya. Persaingan usaha juga jadi tidak sehat. Kenapa? Barangnya dari luar datangnya murah-murah, sedangkan produk dalam negeri sulit kalau bersaing dengan harganya gitu. Akhirnya apa? Ya nggak laku. Akhirnya tutup, bangkrut yang di dalam negeri. Seperti itu. Dan itu yang dikeluhkan oleh banyak pedagang ya, pedagang-pedagang konvensional terkait dengan maraknya jual beli online ini dan marketplace, dan apalagi yang sudah masuk di dalam sosial media dan social networking. Kemudian berpotensi mematikan usaha kecil dan menengah itu tadi, bisa mendatangkan kebangkrutan ya. Lalu pemasukan negara tidak ada, maksudnya tidak ada terjadi penambahan pemasukan bagi negara kalau nggak lewat pajak dan sebagainya kan, seperti itu. Lalu ada lagi tuh yang jadi permasalahan, itu jasa titip juga sama tuh, walaupun ini di luar konteks dari sosial media, social networking ya. Ketika ada saudara yang pergi ke luar negeri misalnya, lalu ada yang titip belikan ini lalu dibawain, ya itu juga sama. Nah, tidak lewat cukai akhirnya dikenai pajak, bahkan tuh pajaknya mahal-mahal tuh, termasuk pajak barang mewah. Padahal harusnya itu kan untuk dijual lagi ceritanya, maka harusnya kan lewat cukai. Nah, ternyata dititip dengan kawan dan sebagainya, ya itu sesuatu yang ya sedang ramai jadi pembahasan ya. Lalu apa sikap pemerintah terhadap hal-hal seperti itu tadi, yang ada transaksi ekonomi di dalam sosial media, social networking. Tanggal 27 September kemarin ya, itu Kementerian Perdagangan itu mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 yang itu mengubah atau merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 ya, tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE itu ya. Di sana ada dikasihkan sanksi ya, diatur sanksinya. Yang pertama peringatan tertulis, kemudian kalau enggak masuk dalam daftar prioritas pengawasan. Kalau masih melanggar juga masuk daftar hitam. Yang keempat, pemblokiran sementara layanan PMSE-nya ya, dalam negeri dan atau luar negeri. Ya. Kemudian masih melanggar juga dicabut izin usahanya. Nah, itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan hidup dari UKM-UKM yang ada di dalam negeri ya, usaha-usaha masyarakat ya. Konsekuensinya dari sosial adanya pelarangan terhadap transaksi, adanya Permen ya nomor 31 tadi tahun 2023 ya, itu 31 ya. Ya, nomor 31 tahun 2003, Permendak nomor 31 tahun 2023,
Intinya adalah melarang sosial media, social networking berdagang di Indonesia melalui platform mereka, termasuk di dalamnya adalah TikTok Shop. Jadi bukan hanya TikTok Shop aja, tapi itu kena imbasnya karena sedang rame, intinya gitu ya. Dan memerintahkan untuk menyelesaikan transaksi yang sudah dibuat. Jadi setelah pelarangan ini dia berlakunya tanggal berapa kemarin ya? Lupa saya. Nah, sejak diberlakukan itu artinya tidak boleh jualan lagi. Tapi yang sudah terjual itu harus diselesaikan transaksinya. Artinya barang harus dikirimkan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi agak ini ya, nanti itu bisa dijadikan pembahasan skripsi sebetulnya itu. Itu dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia itu gimana tuh? Kalau masing-masing platform itu bikin sendiri. Dulu ada kasus WeChat dan sebagainya. WeChat itu penggabungan semuanya tuh, sosial media masuk, social networking masuk, e-commerce masuk juga di situ. Bahkan belanjanya pakai mata uang mereka sendiri, pakai WeChat itu. Ya, sehingga nggak lewat kita. Maka transaksinya terjadi di Indonesia, tapi uangnya beredarnya di tempat mereka di luar, kayak gitu ya. Jadi kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Maka ada istilah, ada OTT namanya ya, over the top gitu ya. Nah itu over the top itu layanan yang langsung sifatnya dari penyedia layanan kepada pengguna. Nah pemerintah mau ikut di dalam situ untuk apa? Untuk mengendalikan sebetulnya. Ya, tetapi ada beberapa yang tidak mau untuk dikendalikan bahasanya, yaitu terancam ditutup atau dimatikan layanannya di negara kita, seperti itu. Nanti pertanyaan tuliskan aja ya di komentar atau ditanyain pada saat kita ketemuan. Oke, saya kira cukup gitu pertemuan ini. Saya mohon maaf ya lewat video saja, saya ngomong sendiri nih, yang nggak ada orang. Nggak tahu lah kalau yang dengar saya mungkin dikira apa gitu ya. Oke, jangan lupa buat rangkuman materi pertemuan ini, dituliskan tangan, kasih identitas, konversi ke PDF, dikirim paling lambat sebelum pergantian hari. Nanti saya tambahkan waktunya ya, karena ini sudah saya nguploadnya mungkin sore nanti ya. Nah, oke, seperti itu. Tugas, nggak ada sih tugas ya. Ini lupa menyembunyikan slide-nya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf juga ini lewat video ya untuk pertemuan ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.